agama di Indonesia tidak jauh dari kata toleransi dan bersosialisasi, di mana seharusnya masyarakat Indonesia saling menghormati dan bersatu walaupun adanya perbedaan. Di sini, saya Jesselyn Zevanya dan kedua rekan saya, Lydia Febriani, BNJ, dan mitra kami yang sudah kami wawancara sebelumnya. Untuk topik kali ini dengan profil sebagai berikut. Nama saya Bapak Asman Saletia, biasa dipanggil Asman. Umur saya sudah 42 tahun dan saya bekerja di Puskesmas Damau, Kabupaten Kepulauan Talaut. Sebelum kita mulai topik diskusi kita, jadi kita akan memunculkan cuplikan video soal tanggapan mitra kami soal keberagaman agama dan budaya di Indonesia. Cuplikannya sebagai berikut. Memang banyak fenomena yang terjadi pada saat ini. Ya, kalau di media sosial sudah banyak sekali isu-isu tentang memecahkan antar umat beragama. Namun saya pribadi, untuk menanggapi hal seperti itu, kita kembali ke diri kita masing-masing. Kita harus menanggapi semua hal itu dengan kepala dingin. Jangan sampai hanya oknum-oknum tertentu sehingga membuat kita keberagaman umat beragama itu pecah. Oke, tadi kita udah selesai dengar ya tanggapan mitra kita atau narasumber kita soal keberagaman agama dan budaya di Indonesia ya. Sekarang aku mau coba dengar dong dari Kalia dan Kak Dea, kira-kira tanggapannya apa sih soal keberagaman agama dan budaya ini? Boleh dari kalian dulu mungkin. Oke, seperti topik yang akan kita bahas ya Kak, yaitu topiknya keberagaman agama dan juga budaya yang ada di Indonesia. Seperti yang kita tahu juga di Indonesia sendiri kita memiliki 6 agama, yaitu yang dimayoritaskan dengan agama Islam seperti yang kita tahu. Dan di mana agama itu ada kita sebutnya dengan mayoritas dan juga minoritas. Menurut saya untuk topik yang kita bahas ini yaitu adanya sebuah kesenjangan antara agama yang menyebabkan karena ada kata mayoritas dan juga minoritas. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan juga cuplikan dari mitra ya soal tanggapan antara mayoritas dan kesenjangan yang terjadi di lingkungan kerjanya. Video sebagai berikut. Kalau di Puskesmas Damau, di sini ada agama Katolik, agama Kristen Protestan, ada agama Islam, dan juga ada Advent. Kalau untuk kami di Puskesmas Damau, kami berjumlah 37 orang yang terdiri atas pekerjanya berasal dari tempat ini dan juga khususnya teman-teman yang beragama Muslim itu berasal dari Jawa. Mereka itu program Nusantara Sehat, khususnya bidan, perawat, dan juga dokter. Untuk kami di sini sangat saling menghormati, apalagi kami juga untuk agama Muslim pada hari Jumat itu mereka tidak diwajibkan untuk masuk. Kalau umpamanya ada yang mau masuk puskesmas ya silahkan, tapi kalau ada yang tidak sempat ke puskesmas juga tidak kami cari. Jadi kami tidak memaksakan. Begitupun dengan hari Minggu. Oke, sekarang kita lanjut ke tanggapan Kak Dea ya. Oke, bicara soal keberagaman agama di Indonesia ya. Tadi kan udah dibahas juga dan disinggung sama kalian tentang mayoritas dan minoritas, yang mana nantinya akan menyebabkan entah toleransi atau intoleransi karena adanya kesenjangan tersebut. Nah, yang paling sering jadi perdebatan kita itu adalah cuti hari raya. Iya. Yang mana nggak bisa kita hindari kan, setiap tahunnya pasti ada dan pasti dibahas. Nah, jadi bagaimana caranya kita menanggapi adanya kesenjangan dari perdebatan tentang cuti hari raya ini? Nah, kami juga sudah bertanya kemarin dengan narasumber kita bagaimana tentang cuti hari raya yang terjadi di tempat kerjanya. Untuk pembagian hari libur, ya kalau untuk hari Natal itu biasanya kami tetap, kalau di Puskesmas Damau, perawat dan dokter tetap standby sesuai jadwal dinas pagi, sore, dan malam. Dan untuk teman-teman yang mungkin tidak termasuk dalam jadwal itu tetap libur. Terlebih juga kalau khusus untuk anak-anak Nusantara Sehat yang beragama Muslim itu
Kalau Idul Fitri dan hari-hari lainnya, terlebih Idul Fitri itu kepala puskesmas biasanya mengambil inisiatif untuk apabila ada yang mau kembali ke kampung mereka masing-masing untuk berlibur, karena biasanya ada dari Makassar, Toraja, Surabaya, Jakarta, itu yang Nusantara Sehat, itu mereka diberikan kebebasan untuk berlibur pulang kampung. Sekarang karena tadi kita udah bahas soal mayoritas, kesenjangan, cuti hari raya ya. Pasti juga berhubungan soal relasi antar warga di sekeliling lingkungan kerjanya atau di dalam internalnya sekalipun di tempat kerja mitra kita. Kira-kira kalau menurut kalian ini ada hubungannya nggak sih Kak soal ini dengan topik kita kali ini? Oke, menurut saya pastinya ada hubungannya ya. Yang kita tahu, kita kan merupakan makhluk sosial, kita membutuhkan bantuan satu sama lain. Jadi untuk itu kita juga perlu membangun namanya relasi, hubungan. Kita tidak akan bersangkut paut dengan agama. Menurut saya namanya interaksi antara tenaga kesehatan yang berada di puskesmas bapak tersebut dan juga warga sekitar gitu ya Pak ya. Jadi kita tuh perlu membangun yang namanya relasi. Kita tidak tahu kemudian hari apa yang akan terjadi, jadi kita perlu membangun hubungan itu supaya nantinya warga sekitar juga turut berperan dalam membantu tenaga kesehatan, dan juga menurut saya keberhasilan tenaga kesehatan yang berada di situ tuh kita dapat pandang bagaimana kesehatan yang berada di warga sekitar itu juga seperti itu. Oke. Kita dengar coba dari pendapatnya mitra yang sudah kami wawancara sebagai berikut. Khususnya Kecamatan Damau, terlebih khusus di Desa Damau dan Damau Bowone, itu sangat-sangat menghormati teman-teman yang beragama lain. Kalau di sini biasanya sekali lagi untuk mereka yang Nusantara Sehat, karena di sini mayoritas Kristen, jadi keakraban tetap terpupuk di sini. Sekarang saya punya topik berita nih. Saya coba bacain dulu ya. Beritanya, jelang vaksinasi, penolakan vaksin COVID-19 atas dasar keyakinan agama masih cukup signifikan. Karena ini kita berhubungan dengan mitra dan kita juga tenaga kesehatan ya. Kira-kira kalau menurut Kak Dia ya, Kak Dia gimana Kak soal COVID dan vaksin ini? Oke, beritanya ini kayaknya cukup viral ya. Iya, cukup untuk kita pandemi kemarin, karena kayak vaksin ini sebenarnya aman gak sih? Iya. Apalagi dalam pandangan agama. Mungkin ada topik-topik berita yang mana agama itu sedikit menjadi penghalang, bukan penghalang, sedikit menjadi pertimbangan kita menerima vaksin tersebut. Tapi dari situ justru peran kita sebagai tenaga kesehatan itu bisa ditunjukkan. Bagaimana cara kita mengedukasi masyarakat tentang pentingnya penggunaan vaksin dan dampaknya gitu, tanpa mengurangi atau menjatuhkan persepsi dari agama tersebut. Tanggapan dari mitra kita terhadap kasus tersebut juga menarik. Jadi kami akan menampilkan video hasil dari jawaban mitra kami. Khususnya wilayah kerja Puskesmas Damau, memang secara umum ada juga fenomena terjadi seperti itu tanggapan masyarakat. Namun karena di sini mayoritas agama Kristen, jadi tidak terjadi anggapan tentang vaksin itu haram. Hanya banyak yang menolak dan tidak mau dengan anggapan bahwa masyarakat itu tidak mau divaksin. Hanya seperti itu. Jadi Puskesmas Damau selalu memberikan motivasi, memberikan penjelasan tentang kegunaan vaksin tersebut, sehingga kami di Puskesmas Damau tidak merasa kesulitan. Wah, diskusi kita sudah cukup panjang ya Kak ya. Cukup banyak manfaat yang bisa dapat ya dari bicara kali ini. Oke, sebelum kita menutup topik bahasan kita hari ini, saya ada insight dari mitra kami, yaitu tentang tips menjaga toleransi di sana. Videonya akan saya tampilkan sebagai berikut. Ya, oke. Dari Bapak sendiri, tipsnya pada prinsipnya begini. Semua agama itu bisa dikatakan sama. Kita hanya takwa, kita hanya
mengimani satu Allah. Namun, perahu atau kapal yang kita tumpangi itu berbeda. Jadi, untuk menanggapi dan untuk memupuk kebersamaan antar umat beragama, pertama memang harus memegang prinsip seperti yang katakan tadi. Dan juga, khususnya untuk kita perawat, agar kita bisa melayani sesama tanpa memilih agama, ras, dan lain-lain, itu agar kita memiliki hati yang rendah hati. Juga kita harus memiliki hati yang saling menghormati, terlebih antar umat beragama. Agar supaya dalam kita melakukan pekerjaan, kita dapat melakukannya dengan baik tanpa memandang bulu. Jadi, sekali lagi itu segala sesuatu harus kita kembalikan ke pribadi kita masing-masing, kita harus kembalikan ke dalam hati kita masing-masing. Apa yang kita tidak mau, jangan kita perbuat terhadap orang lain. Dan apabila kita mendengar, mungkin bisa menyinggung hati kita, khususnya tentang isu keberagaman umat beragama ini, ada kemungkinan mengganggu hati kita, itu kita harus bicarakan, kita harus tanggapi secara hati yang dingin. Nah, karena sekali lagi mungkin itu hanya oknum-oknum tertentu yang ingin memecah belah kebersamaan antar umat beragama. Jadi kita harus berhati dingin untuk menanggapi hal tersebut agar keberagaman umat beragama tetap terjaga, kebersamaan tetap terjaga. Terima kasih. Sekarang saya mau dengar nih kira-kira dari Kak Dea dan Kalia, insight apa sih yang dapetin dari hasil diskusi kita hari ini? Siapa yang mau volunteer duluan? Mungkin Saya dulu deh. boleh ya, Dea dulu. Jadi tadi kita udah bahas banyak banget kan tentang mayoritas, minoritas, tentang toleransi kan. Ini sangat membantu kita, mengarahkan kita untuk bagaimana sih kita nanti bersikap di tengah-tengah masyarakat untuk menjaga toleransi keberagaman agama di bidang kita kesehatan gitu. Dan tadi tips-tipsnya juga dari mitra narasumber sangat berguna banget gimana caranya kita bisa bertoleransi dalam pekerjaan kita dan memandang keberagaman agama itu sama, jadi saling menghargai satu dengan yang lain. Jadi itu sangat berguna sih buat saya. Gitu ya kalau dari Kak Dea. Thank you banget Kak Dea insight-nya. Boleh selanjutnya Kalia, gimana nih insight-nya? Oke, dapat saya ambil dari wawancara yang kita lakukan saat ini. Menurut saya keberagaman agama dan juga budaya itu menjadi sebuah keunikan di Indonesia yang kita tahu, karena budaya di Indonesia tuh banyak banget dan agamanya kan bisa dibilang di Indonesia itu sangat banyak. Itu aja yang resmi dan masih ada beberapa agama yang belum resmi gitu ya. Jadi kita harus menjaga yang namanya hubungan itu dan keunikan itu yang ada di Indonesia itu sendiri, supaya kita tetap menjadi negara yang unik dan juga negara yang dipandang baik oleh negara-negara di luar seperti itu. Dan kita juga perlu memperhatikan yang nomor satu yang perlu kita perhatikan yaitu juga kesehatan. Jadi kita perlu membangun sebuah relasi dan hubungan supaya kita tetap menjadi makhluk sosial, tidak menjadi makhluk yang individualisme seperti itu ya. Dan menurut saya juga semua itu bisa berperan sebagai tenaga kesehatan, bukan sebuah dokter, perawat, tidak. Jadi kita perlu memberikan edukasi juga kepada warga-warga sekitar supaya kita bisa harus tetap berperan untuk menjadi warga negara yang baik, itu negara Indonesia. Thank you banget ya Kak Dea Kalia untuk insight-nya. Jadi baik, kami dari GK15, saya dan kedua rekan saya, serta mitra yang telah berdiskusi tentang keberagaman agama dan budaya, kami tentunya sangat berterima kasih atas partisipasi mitra, atas kesediaannya untuk diwawancara untuk topik kita kali ini. Selanjutnya saya akan menampilkan beberapa cuplikan dokumentasi wawancara yang sudah kami lakukan. Kami dari GK15, kami pamit undur diri. Terima kasih.